3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masih tentang saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, Palestina adalah negeri yang di dalamnya terdapat keberkahan-keberkahan yang banyak. Bahkan penyebutannya sebagai negeri barokah terdapat sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 71 dan 81, surat Saba 18, surat Al-A'raf 137, dan surat Al-Isra ayat ke-1. 4 ayat pertama berkaitan dengan masa sebelum Islam, menyebut apa yang ada, yang berada di dalam negeri Palestina sebagai tanah yang diberkahi. Sedangkan ayat kelima berkaitan dengan perjalanan malam atau Isra Rasulullah SAW yang mengacu kepada Masjidil Aqsa, sehingga dapat dikatakan bahwa pusat keberkahan yang berada di dalam negeri Palestina itu adalah Masjidil Aqsa. Dalam kultum pagi ini yang ingin kami sampaikan adalah 3 pelajaran jalan kemenangan Palestina di era Salahuddin Al-Ayyubi. Namun demikian, negeri Palestina telah lama dijajah oleh Yahudi Israel. Berbagai kezaliman, pengusiran, pemblokadaan, dan pembantaian pun telah dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya hingga kini. Untuk itu, umat Islam perlu mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang telah berhasil mengembalikan Palestina ke pangkuan umat Islam, yaitu mari kita belajar pada generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Palestina secara umum dan khususnya Al-Quds ke pangkuan umat Islam dengan berbagai cara yang patut kita teladani. Pertama, perlunya ukhuwah Islamiyah dan persatuan negeri-negeri Islam untuk membela Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi meyakini bahwa pengusiran penjajah Palestina tidak akan mungkin terlaksana dengan baik kecuali dengan adanya penyatuan kekuatan negeri-negeri Islam. Untuk itu Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Mesir, Syam, selain Palestina, Suriah, Libanon, Yordania, dan Mosul, Irak, sebelum membebaskan Palestina. Dengan strategi ini, ukhuwah Islamiyah antar negara terjalin dan para penjajah tidak memiliki peluang untuk meminta serta mendapatkan bantuan dari negara-negara lainnya. Untuk itulah negeri-negeri Islam atau negeri-negeri berpenduduk Muslim harus bersatu untuk membela rakyat Palestina yang sedang terjajah. Jika persatuan tersebut belum terjalin, setidaknya ukhuwah Islamiyah antara sesama umat Islam harus terjalin dengan baik,
terlebih dahulu, karena Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Al-Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, perlunya berjuang semaksimal kemampuan untuk menyongsong kemerdekaan Palestina dari penjajahan Yahudi Israel saat ini. Umat Islam perlu berjuang sesuai dengan kemampuannya. Perjuangan ini meliputi anggota badan bagi mereka yang mampu membantu dengan anggota badan, kebijakan bagi mereka para pemangku kebijakan, harta bagi yang mampu dengan harta, ucapan bagi seorang dai, tulisan bagi seorang cendekiawan, media massa dan lain sebagainya yang dapat menguntungkan umat Islam dan mengakhiri aksi penjajah. Hal ini yang disebutkan oleh para peneliti seperti Al-Kailani dalam bukunya Hakadha Zahara Jil Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds menerangkan bahwa kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi diawali oleh perjuangan panjang para sultan sebelumnya, para ulama, para hakim, para panglima jihad, para penyair, para wanita dan dari berbagai lapisan masyarakat lainnya. Untuk itulah Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menaklukkan Al-Quds menyeru berbagai lapisan masyarakat untuk berbondong-bondong menyambut jihad akbar pembebasan Al-Quds, sehingga turut serta dalam seruan tersebut para ulama, insinyur dan lain sebagainya yang sangat berperan dalam penaklukan Al-Quds. Ditulis oleh Muhsin Muhammad Al-Jaiz Al-Ayyubi fi Ahad Salahuddin 102-103. Yang ketiga, perlunya selalu mendoakan mereka. Doa merupakan senjata utama seorang muslim. Untuk itu, demi menyongsong kemenangan Palestina tercinta, kita perlu untuk senantiasa mendoakan kemenangan dan kemerdekaan mereka. Rasulullah pernah mengabarkan bahwa doa seorang muslim kepada saudaranya merupakan doa yang akan dikabulkan atau mustajab. Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Muslim nomor 2733, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhuhril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa bangkitkan ruh pembelaan, kepedulian dan perhatian kita terhadap sesama saudara muslim yang tertindas dimanapun mereka berada, terutama saudara kita yang ada di Palestina. Demikian yang dapat disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membangkitkan semangat kita untuk mendoakan setidaknya saudara-saudara kita yang terjajah di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.